Jadi derajat cinta yang paling tinggi kata sinetron adalah dipilih, bukan memilih. Kalau memilih kan kita yang pengen nyari nih satu-satu. Tapi kalau kita dipilih nggak nyari nggak kok orang memilih kita. Nah itu ternyata luar biasa. Dipilih oleh mereka itu konon kata sinetron derajat cinta yang paling tinggi. Para mahasiswa yang saya banggakan, para DPL, sapu pesawat, tiba-tiba nyapu pesawatnya itu. Pas naik ke ruang pilot, ada sebuah buku. Judul bukunya Buku 1, Cara Menerbangkan Pesawat. Dia tertarik dengan buku itu, dibaca. Kalau kamu pengen bisa menerbangkan pesawat, maka pijit tombol ini, powernya. Langkah kedua, maka kalau di mobil itu kopinya gitu ya. Kalau di pesawat ada istilah lain. Terus terlena dengan baca buku itu, tiba-tiba pesawat itu dia gerakan atas petunjuk buku itu, naiklah pesawat itu sampai bisa terbang tinggi. Sampai di atas, dia berpikir bagaimana cara menurunkan pesawat ini. Maka dia cari lagi buku di pilot itu, ada buku selanjutnya keterangan. Bila Anda ingin menurunkan pesawat ini, bacalah buku 2. Anda cari di toko Gramedia. Sampai hari ini saya bicara, pesawat itu belum turun. Entah bensinnya sudah bahan bakarnya sudah tidak ada, atau memang orangnya sudah tidak ada, karena tidak ada kabar berita lagi. Dari cerita itu dapat disimpulkan bahwa sesuatu hal yang mau kita kerjakan harus direncanakan. Maka di istilah tulis yang kamu kerjakan yang kamu tulis. Oleh karena itu, pada referensi berikutnya saya baca ada 6 kelas berpikir manusia. Yang pertama, kelas ide. Jadi kalau para calon peserta kampus mengajar ini di sekolahnya selalu yang dibicarakan bagaimana cara memajukan sekolah ini, itu masuk kelas ide, kelas gagasan. Kelas gagasan itu menurut si penulis baru kelas 1. Cara kelas berpikir kelas 1 namanya kelas gagasan. Walaupun kelas 1 tapi lebih baik daripada yang dibicarakan besok kita libur, bagaimana kalau kita jalan-jalan. Itu kata si penulis masuk pada kelas konsumtif. Jadi yang paling bagus itu walaupun kelas 1 dia punya gagasan, punya ide. Kampus mengajar ketika datang ke sekolah berkolaborasi dengan para guru-guru senior, para guru-guru yang lama. Yang pertama dilakukan, kata orang Serang, harus assalamualaikum. Pamit, minta dibantu, minta petunjuk, minta saran. Walaupun ilmu kita lebih pintar dari mereka, tapi pengalamannya apa yang harus dilakukan, inovasi apa yang mau dilakukan, sehingga nanti ketika dia meninggalkan sekolah, terkenang gurunya, kepala sekolahnya. Siapa tahu pada akhirnya Pak Subhan, kepala sekolahnya nawarin, udah kamu kalau lulus jangan kemana-mana, di sini aja. Itu kan peluang yang sangat bagus. Dan setelah diterima jadi honor nanti di sekolah itu oleh sekolahnya, bisa jadi nanti akhirnya mengikuti program P3K. P3K itu program pengangkatan pegawai dengan perjanjian kontrak. Jangan pemerintah suka berubah-ubah, kita ikuti saja dulu. Perasaan D2 sudah cukup, gelarnya AMD, Ahli Muda Pendidikan. Keren waktu itu. D2 AMD Pak Subhan. Pada zamannya. Dan saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswanya di UPI. Kalau ada inaugurasi dulu di UPI, saya main debus. Di rumah jagoan, pakai air keras, disebor segala macam, yang hancur bajunya, badannya enggak. Itu sakti orang Banten. Sekarang sudah tua. Sudah punya tujuan, kata si penulis, kelas yang ketiga adalah kelas produksi. Jadi punya ide, punya tujuan, punya penghasilan. Bukan penghasilan uang, penghasilan karya. Nih, rapat hari ini, pelepasan hari ini apa produksinya? Nulis catatan yang disampaikan oleh para yang di depan. Pokoknya Pak Subhan tadi ngomong apa, itu ditulis. Kemudian Bu Ade nanti ngomong apa, ditulis. Punya produksi, punya hasil, apa hasilnya? Yang berikutnya ide, tujuan, strategi, produksi.
Setelah menghasilkan sesuatu, memproduksi sesuatu, tidak itu saja produksinya. Guru mengajar zaman dulu, ingat Pak Subhan saya waktu SD, kalau kata gurunya, menggambar hari ini tugasnya para siswa dan siswi. Menggambarnya itu gunung ada dua, pohon kelapa ada dua kanan kiri, ada matahari, ya kan, ada awan, ada jalan, ada sawah di kiri kanan. Itu kalau diperiksa, dinilai oleh guru, itu saja. Itu tidak inovasi. Produksinya ada, tapi tidak inovasi. Kemudian, selain tidak inovasi juga, ada kalimatnya, ini Budi, ini Bapak Budi. Kenapa sih harus si Budi saja? Apa tidak ada nama lain? Perempuannya, Wati pergi ke pasar, Wati memasak di dapur. Itu saja. Nah, kalau kampus mengajar, saya yakin tidak seperti itu, karena punya kurikulum merdeka. Ide, tujuan, strategi, produksi, inovasi juga masih belum masuk pada kelas berpikir yang paling tinggi, namanya kelas berpikir kompetitif. Jadi sudah punya ide, punya tujuan, punya strategi, punya produksi, punya inovasi, dan punya kelas kompetitif, mampu bersaing. Bukan hanya kelas kandang di Serang saja, ketika dia dipertandingkan ke tingkat yang lebih tinggi juga, dia tetap yang terbaik. Nah, kompetitif ini kalau di kita, di dinas pendidikan, bukan hanya menghasilkan output saja, lulusan, tapi juga outcome. Manfaat dari lulusan ini apa? Gitu. Jadi kalau di kurikulum agama itu ada, lulusan sekolah dasar harus mampu menghafal juz amma gitu Pak Bangun, bacaan-bacaan surat-surat pendek. Itu lulus tuh apa? Tapi ketika dia di masyarakat, mampukah dia menjadi imam pada sholat-sholat 5 waktu? Itu outcome. Nah, saya yakin dan percaya para tenaga kampus mengajar juga ke depan tidak hanya output yang dihasilkannya, tapi dia akan memberikan outcome bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya mengimbau pada teman-teman supaya yang ada di sini, supaya teman-teman ayo meningkatkan kinerja yang baik sehingga nanti kinerja yang itu dikenal sepanjang hayat. Di sini ada UPI, ada Untirta, ada Unbaja, ada Unsera, ada Uniba, ada Prima Gerah UPG ya. Jadi saya D2-nya UPI, S1-nya Untirta. Jadi ada semua nih kampus yang saya pernah jalani. S3-nya Unpad di Bogor. S2-nya Unpad juga di Bogor. Karena waktu itu kebangun. Saya ditanya orang tua saya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi guru, pegawai negeri. Cukup. Sudah. Cuma orang tua saya berpesan, kamu kalau kamu sudah lulus, sudah bekerja, sekolahnya di Indonesia yang paling tinggi itu apa gitu? Perasaan paling tinggi itu waktu itu S1. Sudahlah S1 Untirta. Beres S1, wah ternyata masih ada yang S2-nya nih. Ikut lagi S2-nya di Pakuan, karena waktu itu Pak Subhan, Untirta belum buka S2, UIN belum buka, UPI belum buka. Sudahlah, walaupun jauh ke Bogor, saya ngambil S2 di Bogor, karena waktu itu sudah kelas karyawan. Tiap hari Jumat saya berangkat ke Bogor, kemudian belajar Sabtu paginya, Minggu paginya sampai malam Senin. Malam Senin pulang ke Serang, kejar apel Pak di Pemkot Serang. Selesai S2, perlu S3 ini ya. Terusin lagi S3, berangkatnya gitu aja Pak Subhan. Habis kerja hari Jumat ke Bogor, malam Sabtu nginep di sana. Sabtu pagi belajar, hari Minggu belajar, malam Senin, pada Isya baru pulang. Kejar apel di Pemkot Serang. 3 tahun S3-nya selesai. 6 bulannya masih bimbingan, masih terus perbaikan. Wisudanya Agustus 2019 Pak Subhan. Nginepnya di mana? Di Wisma BKKBN di Bogor. Semalam cukup 50.000. Karena nggak punya duit. Yang lain di hotel, Hotel Santika yang semalam 1.200.000. Saya waktu itu masih Habib ya, Habib Pemuda dan Olahraga di Spora. Kata teman saya Pak Sekda ya, saya nggak mau tidur di Wisma BKKBN. Kenapa? Gatal tempatnya. Kamu di mana? Di sini aja Pak, nggak punya duit. 50.000 Pak semalam di sini. Udah aja ikut saya di Santika, nggak usah bayar, saya yang bayar. Enggak Pak,
Saya ingat kata-kata orang tua saya. Hutang budi itu tidak bisa dibayar dengan uang. Hutang jasa itu nggak bisa dibayar dengan uang. Bisa sepanjang hayat itu merasa dikejar-kejar hutang budi. Maka saya lebih baik tidur di bis KWN, tidak merepotkan orang lain, 50.000, tidurnya ngampar kebangun seperti di PKPRI. Kemudian pagi-pagi kuliah, pakai angkot, balik lagi, pulang baru ikut Pak Sekda bersama-sama ke Kota Serang. Ternyata betul Pak Subhan, orang tua saya mengatakan begini, kamu harus berilmu dulu, baru kamu jabatan akan mengejar dengan sendiri. Jadi pada waktu saya open bidding Pak, bangun untuk eselon 2 ini Pak Subhan, dari 47 peserta yang doktornya cuma 1. Doktor itu Pak, S3 itu sudah punya skor, open bidding itu 30 nilai, S2 20, S1 10. Jadi tanpa apa-apapun itu saja sudah unggul dari yang lain. Baru karena kita belajar dengan persiapan yang matang, dengan doa yang terus-menerus. Ingat kata-kata Sayyidina Ali, kepahitan hidupku yang aku rasakan ketika hidupku menggantungkan seluruhnya kepada manusia. Contoh, tenanglah, saya adiknya wali kota, pasti lulus kalau tes kepala dinas. Nah itu menurut Sayyidina Ali terlalu menggantungkan hidup pada manusia. Jadi kepahitan hidupku ketika aku menggantungkan hidupku pada manusia, itu kata Sayyidina Ali. Kebahagiaan hidupku ketika aku menggantungkan hidupku sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu itu saya, Pak Adi, mencoba untuk terus melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata hasilnya luar biasa. Begitu diumumkan, peringkat 1 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, peringkat 1 di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pak Wali juga sampai bingung, kamu ini bisa lulus di 2 tempat dengan peringkat 1, gimana caranya? Kata Pak Wali Kota, karena urusan peringkat 1, 2, 3 itu tidak bisa diintervensi oleh Pak Wali Kota. Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pansel, Panitia Seleksi Nasional. Tesnya dibantu, para pengetesnya juga pengujinya dari Kemendagri, semuanya menggunakan IT, nulis makalahnya juga ngetiknya di IT itu, di laptop itu, sedikit Pak, cuma 9 lembar. Tapi bagi yang tidak lancar maka kebawa terasa Tapi kalau kampus mengajar, saya yakin sudah hebat IT. Tapi karena kegigihan, ternyata bisa melaksanakan ini. 9 lembar, kemudian berikutnya dipaparkan, diuji, termasuk oleh Profesor Mata Sulaiman dari Untirta, termasuk Profesor Wawan dari UIN, dan para pejabat yang dulu pernah menjadi sekretaris daerah di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Oleh karena itu, teman-teman, para kampus mengajar nanti para peserta, termasuk Pak DPR, mohon kepada DPR, ini permintaan Pak Kadis nih, saya pengen setelah kampus mengajar ini turun ke lapangan per 3 bulan ya Pak Bade ya, minta progresnya kepada kami, laporannya kepada Dinas Pendidikan apa yang sudah dikerjakan selama 3 bulan. Nanti karena 6 bulan progres yang keduanya berarti sudah berakhir, tapi kami laporannya ditunggu. Siapa tahu Pak Subhan, kami punya program P3K tadi, peluang itu dimanfaatkan oleh para kampus mengajar ini. Dan sekarang UMR-nya berapa pembangun? 3.200.000. Kota Serang itu 3.200.000 ya, 32, potong pajak dan sebagainya bersih, nerima itu 2.900.000. Saya pikir untuk berkeluarga Hadi udah cukup suruh. Kalau Hadi mah kan sudah pakai negeri melebihi dari itu. Terus ini bagi yang baru diangkat itu 3.200.000 itu potong pajak cukup. Apalagi suaminya P3 kan juga kan jadi 6 juta lebih. Bisa ngambil perumahan, nyicil perumahan, apalagi Pak, ada perumahan murah sekarang nih. Sekaligus saya informasikan ya, karena ada kerjasama Korpri dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, sekarang ada
tersedia 500 perumahan. Bagi booking pertama langsung hanya 1 juta rupiah, langsung terima kunci, langsung boleh isi tanpa uang muka, tanpa uang administrasi. Tuh, ada tuh. Kalau sudah nikah langsung diisi hari itu juga, 2 bulan tidak bayar dulu, bulan ketiga baru membayar. Berapa cicilannya? Kalau 20 tahun Pak Bangun ya, itu kurang dari 1 juta, hanya 900-an ya. Kalau 15 tahun per bulannya 1 juta. Jadi hapus mengajar sebetulnya udah cukup untuk mengadu perumahan. Jadi kenang-kenangannya ngajar selesai, rumah dapat. Pak, saya berminat Pak. Tinggal ngobrol dengan GTK, ada Bu Ade, ada Bu Bangun, ada Pak Kadis, Pak Suban ya. Jadi kenang-kenangan. Wih, saya jadi peserta kampus mengajar, langsung pulang dapat rumah. Luar biasa. Oke teman-teman semuanya, kalau saya bicara terus, saya tidak akan ada hentinya karena saya mantan guru 17 tahun, bayangkan. Guru SD sampai jadi kepala sekolah. Jadi saya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang pengen ngobrol lebih jelas lagi, aku tanya tentang Pak Hadi, saya perkenalkan. Apabila ada hal-hal yang dapat saya sampaikan hari ini tidak berkenan atau ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan seizin dari panitia, maka program peserta kampus mengajar di Kota Serang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dilepas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.